Siapa sangka, seorang TKI miskin yang dulunya hanya menyemir roda pesawat, kini duduk di kursi tertinggi sebagai CEO perusahaan milik konglomerat Monaco. Semua berawal dari hinaan, air mata, dan sebuah keberanian menyelamatkan nyawa di udara. Tapi, tahukah kamu, jalan hidupnya justru berubah total saat ia dijodohkan dengan putri majikannya sendiri. Inilah kisah menggetarkan hati tentang Rizky, sang TKI yang diremehkan, tapi tak pernah menyerah. Sebelum cerita menguras hatimu dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like videonya ya. Biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif selanjutnya yang bikin semangat dan baper dalam satu waktu. Namaku Rizky. Aku berasal dari desa kecil di pinggiran Sumatera Barat. Aku anak petani miskin, yang bahkan untuk makan pun kadang harus mencicil utang ke warung. Tapi satu hal yang tak pernah hilang dariku, tekad. Sejak kecil, aku punya mimpi untuk membahagiakan orang tuaku. Apapun caranya, aku harus sukses. Lewat bantuan tetangga yang kerja di agen penyalur tenaga kerja luar negeri, aku akhirnya berangkat ke Monaco. Negeri kecil nan mewah di Eropa yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tugas utamaku di sana adalah menjadi petugas kebersihan dan sopir cadangan untuk keluarga kaya bernama Tuan Lorenzo, seorang pengusaha penerbangan yang punya perusahaan besar, Lorenzo Airjet Group. Awalnya, aku kira semuanya akan baik-baik saja, tapi kenyataannya, aku hanya dianggap TKI bodoh dari kampung. Bahkan, sopir utama bernama Marco sering meledekku. "Hei Rizky, jangan sampai kamu bersihin jet pribadi sambil nyalain mesin ya, nanti Monaco kebakar," serunya sambil tertawa bersama teman-temannya. Aku hanya diam, menunduk. Tapi jauh dalam hatiku, aku berjanji. Suatu hari nanti aku bukan cuma bersihin jet mereka. Aku akan duduk di dalamnya, bukan sebagai penumpang, tapi orang yang mereka hormati. Setiap malam sepulang kerja, aku belajar diam-diam. Aku belajar bahasa Prancis dan Inggris lewat aplikasi di ponsel bututku. Aku juga sering mengamati teknisi pesawat ketika mereka bekerja. Aku tanya-tanya diam-diam. Ku catat semua. "Ngapain kamu ngintip-ngintip ruang mesin?" tanya teknisi senior Pierre suatu hari. "Maaf pak, saya cuma pengen tahu cara kerjanya." Saya penasaran, jawabku gugup. Pierre menatapku lama, tapi dia tersenyum tipis. "Orang seperti kamu, langka." Sejak hari itu, Pierre sering memberiku kesempatan belajar langsung. Diam-diam, aku sudah tahu semua sistem dasar mesin jet milik keluarga Lorenzo. Suatu hari yang mengubah segalanya pun tiba. Pagi itu, keluarga Lorenzo hendak terbang ke Italia menggunakan jet pribadi mereka. Semua kru sudah bersiap, termasuk pilot utama dan teknisi cadangan. Aku hanya membersihkan bagian luar jet, seperti biasa. Tapi tak lama setelah mereka naik, suara panik terdengar. "Mesinnya mati, tidak ada daya sama sekali," teriak teknisi lewat radio. Pilot turun dari kabin, wajahnya pucat. "Baterai utama gagal, sistem cadangan tidak menyala, kami tak bisa terbang." Tuan Lorenzo murka. "Ini memalukan. Kalian orang-orang profesional tapi tak bisa menghidupkan satu pesawat." Para teknisi kebingungan. Aku melihat dari jauh, jantungku berdegup keras. Aku tahu letak masalahnya. Aku mendekat pelan. "Permisi tuan, saya mungkin bisa bantu." Semua mata menoleh ke arahku. Marco tertawa keras. "Kamu mau ngidupin jet? Jangan-jangan kamu pikir ini sepeda motor?" Tapi aku tetap menatap Tuan Lorenzo. "Izinkan saya coba, 5 menit saja." Lorenzo menatapku tajam. "Baik, kalau kau gagal, kau pulang ke negerimu hari ini juga." Aku mengangguk, dengan langkah gemetar tapi yakin, aku masuk ke ruang mesin. Aku buka panel utama. Kuperiksa jalur kabel baterai sekunder. Aku menemukan kabel yang longgar di bagian fuse utama. Dengan hati-hati, ku tekan ulang konektornya. Kemudian ku reset sistem manual lewat panel dalam. Detik-detik terasa lambat. Keringat mengucur deras dari dahiku.
Ku tarik napas, lalu ku tekan tombol starter. Mesin jet menyala dengan sempurna. Semuanya terdiam. Mataku menatap Tuan Lorenzo yang perlahan mendekat. "Kau, bagaimana kau tahu?" tanyanya pelan. "Aku belajar, Tuan. Diam-diam. Karena saya ingin berguna." Tuan Lorenzo menatapku lama, lalu tertawa kecil. "Kau tidak hanya berguna, Rizky. Kau luar biasa." Hari itu, semua pandangan terhadapku berubah. Marco tak berani menatapku. Teknisi senior memelukku. Bahkan putri Tuan Lorenzo, Isabella, yang biasanya cuek padaku, tersenyum manis dan berkata, "Merci Rizky, you saved us." Aku pulang ke kamar dengan perasaan campur aduk. Baru kali ini aku merasa dihargai, tapi aku tak tahu. Hari itu hanyalah permulaan dari kisah yang jauh lebih besar. Karena keesokan harinya, Tuan Lorenzo memanggilku ke ruang kantornya. "Rizky, aku ingin bicara empat mata tentang masa depanmu." Pagi itu, aku berdiri canggung di depan pintu kantor Tuan Lorenzo. Gedung tempat beliau bekerja sangat mewah. Lantainya marmer berkilau, dengan dinding kaca yang menghadap ke pelabuhan Monaco. Tak pernah kubayangkan aku, seorang TKI, bisa menginjakan kaki di tempat seperti ini. Bukan sebagai cleaning service, tapi sebagai tamu kehormatan. "Silakan masuk, Rizky," kata sekretarisnya ramah. Aku melangkah perlahan, berusaha menenangkan detak jantung yang tak beraturan. Di dalam ruangan, Tuan Lorenzo duduk di balik meja besar berbahan kayu mahoni. Di belakangnya, tergantung lukisan dirinya bersama sang istri dan anaknya, Isabella. "Duduklah," ujarnya sambil menunjuk kursi di depanku. Aku duduk sambil menunduk hormat. "Apa kau tahu, apa yang kau lakukan kemarin telah menyelamatkan ratusan ribu dolar kerugian dan nama baik perusahaanku?" Aku mengangguk pelan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Tuan." Lorenzo menyandarkan tubuhnya dan menatapku tajam, tapi kali ini bukan dengan tatapan meremehkan, melainkan penuh pertimbangan. "Selama ini aku salah menilai. Kupikir kau cuma TKI biasa yang bisanya cuma pel dan sapu. Tapi semangatmu, cara berpikirmu, menunjukkan bahwa kau bukan orang biasa." Aku menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. "Aku sudah berdiskusi dengan Dewan Direksi. Aku ingin kau belajar langsung di bawah bimbingan kepala teknisi dan manajer operasional perusahaan kami. Aku ingin kamu naik jabatan. Bukan sebagai cleaning service, bukan pula sopir cadangan, tapi sebagai asisten direktur operasional." Mataku membelalak. Apa, Tuan? Saya? Tapi saya bahkan belum lulus kuliah." Aku tak peduli soal ijazah. Dunia butuh orang yang punya otak, hati, dan tekad. Kau punya ketiganya. Aku akan daftarkanmu ke program akselerasi khusus. Kau belajar teknis pesawat, manajemen darurat, dan komunikasi global. Dalam waktu 6 bulan, kau akan ikut memimpin salah satu unit jet pribadi kami. Aku terdiam, tubuhku gemetar, air mata menetes tanpa kusadari. "Tuan, saya cuma anak petani miskin dari Padang. Tapi sekarang kau adalah bagian dari Lorenzo Group," katanya sambil tersenyum hangat. Hari-hari setelah itu berubah drastis. Seragamku bukan lagi baju pembersih berwarna abu-abu. Sekarang aku memakai jas hitam dengan lambang Lorenzo Airjet. Aku belajar setiap hari dari pagi hingga malam. Kadang aku nyaris pingsan karena lelah. Tapi aku terus memaksa diriku. Aku tahu ini kesempatan langka. Aku tak boleh gagal. Isabella, putri Tuan Lorenzo, sering datang ke ruang pelatihan. Ia tampaknya penasaran padaku. Awalnya ia hanya menyapa sopan. Tapi lama-lama, ia mulai bercanda. "Kau tahu, Rizky," katanya sambil menyeruput kopi. "Ayahku belum pernah sebegitu percaya pada siapapun secepat ini." Aku tersenyum. Saya sendiri belum percaya ini nyata. Isabella menatapku lama. Kadang yang hebat datang dari tempat yang tak diduga. Ayahku bilang, orang yang paling jenius justru sering lahir dari penderitaan.
Sejak saat itu, hubungan kami jadi makin dekat. Kami sering makan siang bersama. Aku selalu menjaga sikap, karena aku tahu diri. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai menyimpan rasa yang tak seharusnya. 6 bulan berlalu, aku berhasil menyelesaikan program akselerasi dengan nilai tertinggi. Aku bahkan mengalahkan peserta dari universitas top Eropa. Dalam acara kelulusan, aku dipanggil ke depan panggung oleh Tuan Lorenzo sendiri. Ini dia, pemuda yang tadinya kami anggap cuma pembantu. Tapi hari ini, kami mengangkatnya sebagai Wakil Direktur Operasional Lorenzo Airjet Private Line. Seluruh ruangan berdiri dan memberi tepuk tangan meriah. Aku naik ke panggung dengan mata berkaca-kaca. Tapi yang paling membuatku terpaku adalah senyum Isabella dari barisan depan. Dia berdiri paling dulu. Dia tepuk tangan paling keras. Dan saat acara selesai, dia mendekatiku, lalu menggenggam tanganku. "Kau tahu, Rizky," bisiknya pelan. "Kalau kau mau, aku ingin mengenalkanmu pada ibu." Aku menoleh kaget. "Mengenalkan sebagai apa?" Isabella tersenyum. "Sebagai seseorang yang spesial." Sejak malam itu, hidupku berubah lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku tak hanya menjadi wakil direktur operasional di Lorenzo Airjet, tapi juga menjadi bahan perbincangan di berbagai media lokal. Surat kabar menulis judul seperti "Dari Tukang Bersih Jet, Jadi Wakil Direktur" atau "Pemuda Asia Menghidupkan Jet Mati dan Menyelamatkan Reputasi Lorenzo Group." Tapi semua sorotan itu tak sebanding dengan satu hal paling rumit dalam hidupku, kedekatanku dengan Isabella. Hubungan kami berkembang cepat. Kami tak lagi hanya bertukar senyum di lorong kantor atau makan siang bareng. Isabella mulai mengajakku jalan-jalan di akhir pekan. Kadang dia membawaku ke galeri seni, kadang ke taman pribadi keluarga mereka yang menghadap laut. Aku merasa sedang hidup dalam mimpi. Tapi di sisi lain, rasa minder perlahan tumbuh. Aku siapa? Anak petani dari desa yang bahkan tak tamat kuliah. Sedangkan Isabella adalah lulusan Oxford, pewaris tunggal perusahaan jet pribadi terbesar di Monaco. Suatu malam, saat kami duduk di pinggir pelabuhan, aku memberanikan diri bicara. "Isabella, aku harus jujur." Ia menoleh, tersenyum lembut. "Tentang apa?" "Aku tidak pantas. Aku cuma mantan pembantu yang kebetulan dapat kesempatan. Tapi kamu terlalu tinggi buat aku." Isabella terdiam beberapa saat. Lalu dengan suara pelan tapi tegas, ia menjawab, "Rizky, kamu tahu apa yang lebih rendah daripada masa lalu yang sederhana? Orang yang merendahkan dirinya sendiri." Aku tercekat. "Kamu tidak diminta untuk dilahirkan miskin. Tapi kamu yang memilih untuk tetap belajar, tetap jujur, dan tetap bangkit. Dan itu lebih mulia dari gelar atau kekayaan siapapun." Aku tak bisa membalas. Hanya bisa menunduk dan menahan air mata. Tapi rupanya, tidak semua orang menerima kebersamaan kami. Sejak aku naik jabatan dan dekat dengan Isabella, rekan-rekan kerja mulai berubah sikap. Termasuk Marco, sopir lama yang dulu sering menghina aku. Ia kini jadi sangat dingin, bahkan terang-terangan memusuhiku. "Wah, Rizky sekarang keren ya," ejeknya suatu hari di ruang staf. "Dulu bersihin jet, sekarang mau nyapu hati anak bos." Beberapa pegawai tertawa kecil. Aku diam, tak mau menanggapi. Tapi bisik-bisik itu makin membesar. Sampai akhirnya sampai ke telinga ibu Isabella, Nyonya Giovanna. Ia mendatangiku langsung di kantor dengan tatapan tajam dan dingin. "Kau memang anak pintar, Rizky. Tapi jangan lupa tempatmu. Dunia kami tidak sama." Aku hanya bisa menjawab dengan sopan. "Saya tidak pernah berniat mengacaukan keluarga ini, Nyonya. Saya hanya bekerja sebaik yang saya bisa." "Aku tidak menyukai hubunganmu dengan anakku," katanya tegas. "Kalau kau punya harga diri, kau akan menjauh sebelum semuanya menjadi bahan gosip lebih buruk lagi." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dadaku. Malam itu aku pulang ke apartemen kecilku dan duduk diam. Aku memikirkan semuanya. Haruskah aku menyerah?
Haruskah aku kembali jadi orang biasa? Tapi sebelum aku mengambil keputusan, seseorang mengetuk pintu. Isabella. Ia berdiri di depan pintuku dengan mata sembab. Ibu sudah bicara padamu, ya? Aku hanya bisa mengangguk pelan. Tolong, jangan pergi, jangan mundur. Aku menatapnya. Aku tak mau jadi alasan keluargamu retak. Isabella menggenggam tanganku. Kalau kamu mundur sekarang, kamu bukan orang yang aku kagumi selama ini. Kamu bukan Rizky yang ku kenal. Aku menunduk. Tapi bagaimana caranya aku bertahan kalau semua orang menentang? Isabella tersenyum lirih. Dengan menjadi dirimu sendiri, jujur, rendah hati, tegar, itulah yang membuat semua orang kagum padamu dulu, Rizky. Lakukan hal yang sama. Tapi kali ini, jangan sendirian. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Karena kali ini, aku bersamamu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tak lagi sendirian melawan dunia. Hari-hariku setelah malam itu terasa seperti berjalan di atas dua sisi pisau. Di satu sisi, aku mulai diakui sebagai bagian penting dari Lorenzo Group. Di sisi lain, tekanan sosial dari lingkungan dan keluarga Isabella semakin berat. Nyonya Giovanna tak lagi berbicara padaku. Ia bahkan mengirim memo ke staf senior agar mengawasi segala gerak-geriku di perusahaan. Tapi Isabella tetap di sisiku. Ia membela hubunganku mati-matian, bahkan pernah adu argumen dengan ibunya sendiri. Aku bisa lihat luka di matanya, tapi ia tak menyerah. Suatu sore, saat aku tengah memeriksa laporan operasional Hanggar Jet, kabar buruk datang mendadak. Pak Rizky, Tuan Lorenzo mengalami serangan jantung saat penerbangan bisnis ke Jenewa. Jet daruratnya akan mendarat di Bandara Nice, Prancis. Tapi, pilot utama tewas akibat serangan mendadak. Co-pilot tak bisa kontrol penuh. Hatiku serasa copot. Kita harus kirim tim medis ke sana, teriakku. Tapi teknisi lainnya menahan. Bandara Nice ditutup karena badai. Helikopter pun tak bisa terbang. Jet mereka dalam mode darurat. Mereka butuh pendaratan manual. Tapi co-pilot kehilangan kontrol navigasi. Detik itu juga, aku sadar satu hal. Aku pernah ikut pelatihan kontrol darurat jet tipe itu. Walau bukan pilot, aku punya lisensi teknis untuk sistem kendali otomatis, dan itu bisa dioperasikan jarak jauh dari hanggar pusat jika sistem komunikasi aktif. Hubungkan jet Lorenzo ke sistem override pusat kita. Aku akan coba aktifkan landing assist dari sini. Teriakku, operator ragu. Tapi, Pak Rizky, sistem itu hanya digunakan oleh supervisor senior. Kalau kita tunggu supervisor, jet itu bisa jatuh dalam 10 menit ke depan. Aku langsung duduk di depan panel utama, jari-jari gemetar. Tangan kanan mengendalikan tuas digital. Keringat dingin membanjiri pelipisku. Di layar muncul tampilan. Lorenzo Airjet 09DX, koneksi aktif, sistem manual override tersedia. Posisi jet 14 km dari landasan. Turbulensi tinggi. Sayap kiri rusak sebagian, lapor teknisi. Aku memejamkan mata sejenak. Lalu mulai menggerakkan kontrol arah. Mulai dari flaps stabilizer, atur ke posisi pendaratan darurat. Jet mulai menurunkan ketinggian perlahan. Alarm darurat masih berbunyi di sistem, tapi aku bisa kendalikan kecepatan dan sudut turunnya di layar. Detik-detik menegangkan. 9 km, 6 km, 3 km. Tuan Lorenzo masih hidup, tapi tekanan darahnya menurun. Teriak dokter dari radio medis yang ikut di dalam jet. Tenang, aku akan bawa jet ini mendarat. Percaya sama aku. Balasku sambil menahan napas. Stabilizer kiri, cepat, dorong tekanan gas kanan ke 70%. Aku berteriak, mengatur ulang sistem. Tanganku bergerak seperti tak sadar. Semua yang kupelajari berbulan-bulan kini diuji dalam hitungan detik. Gear down. Landing initiated. Touchdown success. Speed decreasing. Jet berhenti. Semuanya terdiam. Lalu bertepuk tangan keras. Aku menangis. Bukan karena lelah, tapi karena lega. Aku berhasil menyelamatkan Tuan Lorenzo.
majikanku, mentorku, dan ayah dari wanita yang kucintai. 2 hari kemudian aku dipanggil ke rumah sakit tempat Tuan Lorenzo dirawat. Ia sudah sadar, walau masih lemah. Di sana, Isabella berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya. Saat aku masuk, Tuan Lorenzo menoleh dan tersenyum. "Rizky." Aku langsung menunduk. "Saya minta maaf, Tuan. Saya melangkahi protokol. Saya hanya ingin menyelamatkan Anda." Ia tertawa kecil. "Kau melanggar protokol, tapi menyelamatkan nyawaku. Itu pelanggaran terbaik yang pernah ada." Isabella tertawa lirih sambil mengusap air matanya. Tuan Lorenzo menatapku lama, lalu berkata, "Sudah waktunya aku mundur dari posisi CEO. Jantungku sudah tak sekuat dulu. Perusahaan ini butuh pemimpin yang bisa berpikir jernih di tengah krisis, yang punya keberanian dan hati." Aku membeku. Tak percaya arah pembicaraan ini. Kau pernah hidup sebagai orang kecil. Kau tahu rasanya dihina, diremehkan, dan ditolak. Tapi kau tak pernah berhenti belajar dan membuktikan dirimu. Kau bukan hanya teknisi. Kau adalah pemimpin sejati. Isabella menatapku penuh haru. "Kau akan jadi CEO baru Lorenzo Airjet, Rizky." Aku tak bisa berkata apa-apa. Suara di tenggorokanku tercekat. Tuan Lorenzo menambahkan, "Tapi bukan cuma itu. Aku ingin kau jadi bagian keluarga kami, secara resmi." Ia menatap Isabella, lalu kembali padaku. "Jika kau setuju, aku ingin menjodohkanmu dengan putriku." Dunia terasa berhenti berputar. Air mataku mengalir deras. "Tuan, ini terlalu besar untuk saya." Isabella mendekat dan menggenggam tanganku. "Tidak, Rizky. Ini memang pantas untuk kamu." Hari-hari setelah pengumuman itu serasa tak nyata. Namaku Rizky, seorang TKI dari desa kecil, anak petani miskin yang dulu diremehkan bahkan oleh rekan kerja sendiri, kini secara resmi menjabat sebagai CEO Lorenzo Airjet, salah satu perusahaan jet pribadi terbesar di Eropa. Pengangkatan itu disiarkan langsung oleh media nasional dan internasional. Dunia bisnis heboh. Banyak yang mempertanyakan keputusannya. Tapi banyak juga yang mengagumi keberaniannya. Tuan Lorenzo tetap berada di sisiku sebagai penasihat utama. Sementara Isabella, kekasih hatiku, kini menjadi direktur pemasaran global. Kami satu tim, satu arah, satu impian. Aku pulang ke Indonesia. Tapi bukan untuk tinggal, melainkan untuk menjemput keluargaku dan menyampaikan kabar bahagia. Sore itu, aku tiba di rumah orang tuaku di kampung. Rumah kayu sederhana dengan atap seng. Ibu menangis melihatku, datang dengan mobil hitam mewah yang dikawal mobil polisi setempat. "Rizky, itu kamu? Ini anak ibu?" Ia memelukku erat. Tak peduli bajuku basah karena hujan. "Aku datang untuk menjemput ibu dan bapak ke Monaco. Aku ingin ibu lihat hidup seperti apa yang dulu cuma kita impikan." Kami makan bersama malam itu. Di tengah suara jangkrik dan lampu petromak, aku menyampaikan satu kabar lagi. "Ibu, aku akan menikah dengan seorang wanita Eropa, tapi hatinya lebih hangat dari tanah kelahiran kita." Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Kamu bahagia, Nak?" Aku mengangguk sambil tersenyum. "Lebih dari yang bisa kubayangkan." Pernikahan kami diadakan di Monaco, di sebuah taman mewah di tepi laut. Semua staf Lorenzo Group hadir. Para direksi, teknisi, dan bahkan beberapa TKI dari negara lain yang bekerja di Monaco juga diundang secara khusus. Aku ingin mereka tahu bahwa mimpi bisa menjadi nyata. Isabella berjalan di lorong dengan gaun putih yang indah. Tangannya menggenggam buket bunga mawar merah muda. Di sisi kirinya, ayahnya, Tuan Lorenzo, yang kini sudah pulih total, mengantarkannya sambil tersenyum bangga. Aku berdiri di depan altar sederhana. Jas hitam kupas di badan. Di baliknya, jantungku berdegup tak karuan. Saat Isabella tiba di depanku, dia berbisik pelan. "Kau siap jadi suamiku, CEO dari hatiku?" Aku tertawa kecil. "Kalau tidak siap, aku tidak akan berdiri di sini."
Upacara berjalan dengan sakral. Saat pendeta berkata, "Apakah kau bersedia mencintainya dalam suka dan duka?" Aku menjawab dengan suara lantang, "Ya, saya bersedia, seumur hidup saya." Dan saat kami sah menjadi suami istri, suara tepuk tangan membahana, mengiringi dentuman kembang api yang meledak di atas langit Monaco. 3 bulan setelah menikah, aku memutuskan membangun cabang perusahaan di Indonesia. Aku ingin membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda dari kampung. Aku ingin mereka tahu, mereka pun bisa punya mimpi besar. Di acara peresmian kantor Lorenzo Airjet Asia di Jakarta, aku berdiri di atas panggung. Di belakangku, berdiri Isabella, orang tuaku, dan juga para direksi. "Nama saya Rizky," kataku lantang. "Saya bukan lulusan luar negeri. Saya anak petani. Saya pernah bersihkan jet dengan tangan sendiri. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, kejujuran, dan doa orang tua." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Saya ingin setiap pemuda Indonesia tahu, kamu tidak dilahirkan miskin untuk tetap miskin. Kamu hanya belum diberikan kesempatan. Maka berjuanglah, hingga dunia tak punya pilihan selain mengakuimu. Di malam yang tenang, aku duduk di balkon rumah baruku di Monaco. Isabella bersandar di pundakku. Di kejauhan, lampu kota menyala indah seperti bintang jatuh. "Kau tahu, Rizky," bisik Isabella. "Apa?" "Kau bukan hanya CEO perusahaan jet. Kau juga pilot hidupku. Kau mengarahkan semuanya dari titik terendah menuju langit paling tinggi." Aku memeluknya erat, dan di dalam hati, aku tahu, perjalanan seorang TKI yang dulu diremehkan telah berakhir dengan cinta, kepercayaan, dan kemenangan. Dari kampung kecil yang penuh keterbatasan, hingga Monaco yang penuh kemewahan, Rizky membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras tak pernah sia-sia. Ia tak hanya berhasil membuktikan dirinya, tapi juga membawa harapan untuk semua orang yang pernah diremehkan. Kalau kamu tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman atau keluarga kamu. Tekan juga tombol subscribe, karena akan ada lebih banyak kisah nyata dan inspiratif seperti ini, hanya di Al Hijrah Project HD. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah selanjutnya.